Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah topik yang rasanya tuh sering banget kita dengar di berita, tapi kadang masih kerasa ngawang-ngawang. Kalian pasti sering kan dengar istilah kayak dedolarisasi atau pergeseran moneter global. Terus dalam hati mikir, oke, terus ngaruhnya ke dompet atau portofolio investasi saya apa? Nah, justru itu yang mau kita bedah tuntas hari ini. Selama belasan menit ke depan, kita bakal pakai pendekatan corong alias funneling. Kita mulai dari pergeseran makroekonomi global yang supermasif, terus kita kerucutkan ke kebijakan nasional Indonesia, turun lagi ke denyut nadir ekonomi regional di Jawa Barat, sampai akhirnya bermuara ke satu titik yang sangat nyata. Performa saham perbankan daerah, khususnya Bank BJB atau kodenya BJBR. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal lihat gimana keputusan politis di belahan dunia lain secara langsung ngebentuk profil resiko dan potensi cuan di portofolio lokal kalian. Yuk kita mulai. Peta jalan kita hari ini cukup simpel kok. Ada 5 perhentian, mulai dari fenomena dedolarisasi global, lonjakan transaksi pakai mata uang lokal di Indonesia, seberapa krusialnya manufaktur di Jawa Barat, strategi keuangannya Bank BJB, dan kita tutup dengan panduan buat kalian para investor. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Oke, untuk memahami gambaran besarnya, mari kita berpijak pada realitas yang cukup bikin pusing di awal tahun 2026. Angka di belasan ribu ini bukan sekedar statistik di layar bursa ya. Ini adalah level depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang lumayan bikin ketar-ketir para pengusaha kita. Coba kalian posisikan diri sebagai pengusaha di Indonesia yang pabriknya butuh impor bahan baku. Ketika rupiah menyentuh angka 17.500 per dolar AS, dolar itu tiba-tiba berubah peran. Dia bukan lagi sekedar alat tukar, tapi jadi semacam perantara atau calo yang harganya mahal banget. Setiap kali kalian mau transaksi lintas negara dan harus pakai dolar sebagai basisnya, margin keuntungan kalian itu diam-diam kegerus habis cuma buat bayar selisih kurs. Buat sektor real kita, tekanan ini tuh nyata dan, jujur aja, lumayan mencekik. Nah, karena tekanan yang mencekik tadi, muncullah satu strategi yang ibaratnya jadi pahlawan kita, LCT atau Local Currency Transaction. Logikanya gini, kalau kalian berbisnis sama orang Jepang, idealnya kan langsung aja bayar pakai rupiah atau yen ya. Tapi selama ini nggak gitu. Kalian harus tukar rupiah ke dolar AS dulu, baru dolar AS-nya ditukar ke yen. Itu yang namanya konversi ganda, dan pastinya ada biaya di tiap transaksinya. Dolar di sini benar-benar kayak calo tiket yang ngambil komisi besar di tengah jalan. LCT ini sistem yang dengan sengaja menyingkirkan calo tersebut. Bisnis sekarang bisa langsung bertransaksi pakai rupiah dan yen. Hasilnya apa? Pengusaha bisa ngunci harga di mata uang lokal, ngelindungin margin keuntungan mereka, dan yang paling penting, mereka nggak perlu lagi deg-degan sama volatilitas nilai tukar dolar yang gila-gilaan. Bagian 1 kita bahas soal pergeseran dedolarisasi global. Tapi, perlawanan ini tuh ibarat mendaki gunung yang terjal banget. Kalian bisa lihat dari data Asosiasi Pengusaha Indonesia, atau APindo, bahwa dolar AS itu masih mencengkeram sekitar 88% dari seluruh transaksi valuta asing di dunia. Dominasinya mutlak. Artinya apa buat kita? Artinya, apapun kebijakan yang diketok palu di Amerika Serikat sana, mau itu naikin suku bunga kek, ubah aturan dagang kek, riaknya bakal langsung jadi tsunami yang ngehantam pasar negara berkembang kayak Indonesia. Karena dolar masih jadi jangkar utama, dominasi absolut ini sebenarnya nyiptain sebuah kerentanan sistemik yang sangat bahaya buat negara-negara di luar Amerika. Terus, apa sih yang bikin negara-negara sekarang pada gerah dan maksa buat nyari jalan keluar dari dolar? Pertama, kebijakan moneter AS belakangan ini tuh ketat banget, nahan suku bunga di level tinggi. Ini bikin modal-modal investor pada pulang kampung ke Amerika, alias tersedot keluar dari negara berkembang. Kedua, geopolitik global lagi panas dan terfragmentasi. Contoh paling jelas, kebijakan tarif impor AS di tahun 2025 dan aksi balas dendam dari Tiongkok yang bikin rantai pasok global jadi berantakan. Tapi masalahnya melepaskan diri dari dolar itu nggak semudah balikin telapak tangan. Pasar likuiditas untuk mata uang selain dolar itu ibarat kolam yang dangkal. Jadi fluktuasi harganya bisa lebih liar dan biaya asuransi atau lindung nilainya malah bisa lebih mahal. Bener-bener kondisi pasar yang serba salah. Masuk ke bagian 2, lonjakan transaksi mata uang lokal di Indonesia. Nah, di tengah tekanan makro tadi, respon Indonesia ternyata luar biasa proaktif. Lihat deh lompatan angka ini. Cuma dalam periode Januari sampai Februari 2026 aja, volume transaksi yang pakai sistem LCT ini terbang ke angka 8,45 miliar dolar AS. Itu berarti ada lonjakan fantastis sebesar 163% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Ini bukan sekedar teori ekonomi di dalam kelas, teman-teman. Lonjakan ini membuktikan secara empiris kalau dedolarisasi di Indonesia itu adalah realitas aktif yang lagi dieksekusi secara agresif oleh pasar kita saat ini. Dan yang bikin menarik, lonjakan transaksi tadi itu murni didorong oleh adopsi massal dari akar rumput industri kita.
Sampai Februari 2026, tercatat ada 14.621 pelaku bisnis yang secara aktif daftar dan pakai kerangka LCT ini. Rata-rata pengguna aktif bulanannya aja tembus lebih dari 16.000 entitas bisnis, jauh melampaui rata-rata tahun sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa mereka pada pindah? Ya simpel, efisiensi. Mereka udah capek bayar biaya transaksi yang mahal, dan mereka butuh perlindungan dari fluktuasi nilai tukar dolar yang nggak bisa ditebak. Pastinya, transaksi bilateral nggak bisa jalan kalau nggak ada partnernya kan? Sampai tahun 2025, Indonesia itu udah pinter banget ngunci perjanjian strategis dengan 6 raksasa ekonomi ini. Coba perhatiin daftarnya. Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, mayoritas negara Asia. Ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah taktik jitu karena sebagian besar ekspor-impor kita memang berputarnya di kawasan Asia. Dengan ngerangkul mereka, Indonesia secara langsung ngamanin rantai pasokan regional yang paling vital, tanpa harus terus-terusan disandra sama pergerakan dolar AS. Lanjut ke bagian 3, kita bahas soal mesin manufaktur Jawa Barat. Sekarang kita kerucutkan lagi corong kita ke epicentrum dari semuanya. Angka 16,89% ini merepresentasikan seberapa besar kontribusi Jawa Barat terhadap total nilai ekspor nasional Indonesia. Angka ini secara otomatis nobatkan Jawa Barat sebagai juara 1 provinsi pengekspor terbesar di Republik ini. Konsekuensinya apa? Artinya, sehat atau sakitnya ekonomi di provinsi ini bakal mendikte stabilitas rantai pasok se-Indonesia. Ini menyangkut keamanan perut dan lapangan kerja jutaan orang, serta aliran dana investasi yang nilainya nyentuh ratusan triliun rupiah per tahun. Ini adalah mesin penggerak ekonomi yang haram hukumnya buat mogok. Tapi, setiap mesin pasti punya titik lemah kan? Buat Jawa Barat, titik lemahnya ada di struktur ekonominya. Sekitar 41,7%, alias hampir separuh kue ekonomi mereka, itu ditopang cuma sama industri pengolahan. Bayangin, pabrik otomotif raksasa di Karawang, pabrik elektronik di Bekasi, atau pabrik tekstil di Purwakarta. Apa masalahnya? Sektor-sektor ini tuh hidupnya bergantung banget sama bahan baku impor buat diproses jadi barang jadi, yang ujung-ujungnya diekspor lagi. Siklus ini bikin mereka sangat rentan dan super sensitif sama pergerakan kurs rupiah ke dolar. Kalau dolar lagi mahal, biaya produksi mereka langsung jebol. Makanya, skema LCT tadi bukan cuma sekedar nice to have, tapi udah jadi semacam pelampung penyelamat yang krusial buat menjaga jantung ekonomi di Jawa Barat tetap berdetak. Masuk ke bagian 4, aksi penyeimbangan keuangan BJBR. Nah, semua dinamika di Jawa Barat tadi membawa kita ke sang fasilitator keuangan utama di sana, yaitu Bank BJB, atau sahamnya biasa kita sebut BJBR. Posisi BJBR sekarang ini ibarat lagi main strategi bertahan hidup di jangka pendek, buat menang besar di jangka panjang. Di satu sisi, mereka lumayan ngos-ngosan menghadapi kebijakan suku bunga tinggi dari Bank Indonesia. Demi menstabilkan rupiah, suku bunga kan ditahan tinggi tuh. Imbasnya, biaya dana atau cost of funds bank, yaitu biaya yang harus mereka keluarin buat ngebayar bunga ke nasabah deposito, itu meledak sampai lebih dari 29% di pertengahan 2024 kemarin. Jelas ini menggerus margin bunga bersih mereka. Tapi, di sisi lain, transisi perlahan menjauhi dolar ini ngebuka peluang emas jangka panjang. Bank BJB mulai ubah haluan dari mode defensif jadi ofensif, pakai teknologi buat ngejar cuan dari pendapatan komisi atau fee-based income. Coba kita lihat gimana kebijakan makro LCT ini ngefek langsung ke operasional BJB. Dengan bantu nasabah transaksi pakai yuan atau yen, bank nggak perlu lagi repot-repot nimbun stok dolar AS yang lagi mahal-mahalnya. Terus, buat nasabah korporasi mereka yang main di sektor ekspor-impor, margin keuntungan bisnisnya jadi lebih aman. Kalau bisnis nasabah aman, kemungkinan mereka gagal bayar utang ke bank juga makin kecil kan? Makanya rasio kredit bermasalah atau NPL bank jadi terjaga. Plus, ini yang paling menarik. Di bulan April 2026, mereka resmi meluncurkan layanan QRS lintas negara dengan Tiongkok. Coba bayangin potensinya. BJB itu punya sekitar 11 juta pengguna aktif QRS di Jawa Barat. Mereka bisa langsung ngeruk biaya transaksi dari aktivitas retail sampai pariwisata yang pakai QRS ini. Bener-bener cara yang revolusioner buat motong jalur si calo dolar tadi. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, panduan investor untuk saham BJBR. Kita sekarang benar-benar ada di ujung paling sempit dari corong kita. Apa artinya semua penjelasan panjang lebar tadi buat portofolio investasi kalian? Nah, kalau kalian merhatiin saham BJBR, ada satu angka yang selalu bikin saham ini dilirik banyak orang, 9,83%. Ya, ini adalah estimasi imbal hasil dividen atau kali dividen yield mereka. Angka fantastis ini muncul karena rasio pembayaran dividen mereka tuh agresif banget, sampai lebih dari 78% dari laba bersih tahun buku 2025. Praktisnya, pemegang saham diguyur uang Rp85,54 per lembar saham.
Di tengah kondisi suku bunga yang serba nggak pasti, punya aset dengan yield hampir 10%, itu bikin saham ini jadi salah satu instrumen defensif yang paling seksi di pasar, terutama buat kalian yang nyari passive income atau pendapatan tunai yang solid. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita harus objektif dong. Apa kata pasar soal saham ini? Jujur aja, sentimennya saat ini cenderung berhati-hati. Contohnya, riset dari RHB masih ngasih rating netral. Kenapa gitu? Karena walaupun dividennya emang bikin ngiler, BJB masih harus berhadapan sama biaya kredit yang tinggi gara-gara nasabah segmen bawah mereka lagi tertekan inflasi. Kalau kita lihat dari kacamata teknikal, pergerakan saham ini emang lagi jalan di tempat, alias konsolidasi. Tapi untungnya, ketahan di level support yang lumayan kuat. Apalagi mereka punya fundamental yang kokoh banget dengan rating IDAA dari Pevindo, yang artinya kapasitas mereka buat bayar utang itu sangat aman. Analis sendiri naruh target harga wajar di kisaran Rp710–920. Kesimpulan singkatnya, saham ini ibarat mobil bagus yang lagi kehabisan bensin. Dia butuh satu katalis baru yang super kuat biar harganya bisa terbang di luar musim bagi-bagi dividen. Dan bensin atau katalis pendorong itulah yang sekarang lagi mati-matian diracik sama jajaran manajemen baru BJB di 2026. Ada nama besar masuk ke sana, Ibu Susi Pujiastuti sebagai komisaris utama independen. Ditambah lagi ada target laba bersih fantastis 2,2 triliun rupiah yang dititipin sama gubernur. Strategi comeback mereka ini agresif banget. Ada 4 pilar utama. Pertama, efisiensi gila-gilaan pakai teknologi IT yang diproyeksi bisa ngirit biaya operasional sampai 1,4 triliun rupiah. Kedua, mereka mau genjot yang namanya KUB atau kelompok usaha bank. Kasarnya, ini semacam aliansi di mana BJB nyewain sistem teknologi mereka ke bank-bank daerah lain biar dapat pemasukan tambahan. Ketiga, mereka agresif masuk ke pembiayaan proyek-proyek jumbo kayak hilirisasi dan infrastruktur. Dan keempat, ngikutin tren global, mereka mulai masuk ke ranah ESG, nerbitin sustainability bond, dan jualan kredit karbon buat narik duit dari investor luar negeri. Wah, lumayan panjang ya perjalanan kita hari ini. Kita udah lihat sama-sama gimana badai moneter di level global ternyata bisa dikonversi jadi peluang efisiensi yang sangat taktis di level daerah. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang menurut saya menarik banget buat kita refleksikan bareng. Di saat dunia pelan-pelan mulai buang ketergantungan sama dolar dan peta perdagangan global makin terpecah belah, mungkinkah institusi lokal kayak bank daerah yang selama ini mungkin cuma kita anggap sebagai pemain figuran justru bakal bertransformasi jadi arsitek utama yang ngejaga kedaulatan finansial Indonesia di masa depan? Ini jelas dinamika yang wajib banget kita pantau terus perkembangannya. Makasih banyak ya udah nongkrong dan belajar bareng di sesi explainer kali ini. Sampai ketemu di bedah materi seru selanjutnya.